Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah Current Issue Bapak Ramadanto Sepu SKM MKes PhD atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya, Mufida Dwi Agusti, untuk memaparkan materi mengenai pengembangan model pemberdayaan keluarga dalam penatalaksanaan diabetes pada pasien diabetes mellitus tipe 2. Pengolahan diabetes belum dilaksanakan secara optimal oleh pasien, terbukti dari tingginya angka komplikasi akibat diabetes. Oleh karena itu, pemberdayaan keluarga memegang peranan penting dalam pengolahan diabetes yang efektif. Penelitian ini menggunakan desain metode dengan pendekatan desain sequential explanative, di mana penelitian konstruksional dilakukan terhadap 207 individu penderita diabetes mellitus yang dipilih menggunakan teknik pengambilan sampel multitahap, dan data dikumpulkan melalui kuesioner, wawancara mendalam, dan studi Delphi. Kemudian data dianalisis menggunakan metode chi-square dan regresi logistik. Model pemberdayaan keluarga dikembangkan berdasarkan Leader of Environment Theory, kohesi sosial, dan dukungan keluarga. Adapun hal yang melatar belakangi penelitian ini yaitu pada tahun 2018, diabetes mellitus di Bali termasuk dalam 10 diagnosis teratas untuk perawatan rawat jalan dan rawat inap, baik di fasilitas kesehatan tingkat pertama maupun di fasilitas kesehatan lanjutan di bawah program JKN. Kemudian diabetes mellitus menempati peringkat kedua berdasarkan diagnosis selama perawatan, seperti yang ditunjukkan oleh revisi ke-10 menurut klasifikasi penyakit internasional oleh Dinas Kesehatan Provinsi Bali tahun 2019. Sebuah studi pendahuluan yang dilakukan oleh para peneliti di bulan Mei 2018, terdapat 10 pasien dengan 7 pasien melaporkan jarang menerima bantuan dengan keluarga mereka dalam pengelolaan kondisi mereka dengan kegiatan manajemen yang paling umum adalah meminum obat dan menyiapkan makanan. Latihan fisik juga merupakan aspek penting dalam manajemen diabetes. Biasanya hanya dilakukan ketika waktu memungkinkan dengan keterlibatan keluarga yang minimal. Selain itu, edukasi pasien biasanya hanya terjadi selama kunjungan ke fasilitas kesehatan. Problem dalam penelitian ini yaitu pengetahuan pasien dan keluarga beserta keterlibatan keluarga yang merupakan aspek penting dari keberhasilan pengolahan diabetes, di mana penelitian awal yang dilakukan pada tahun 2018 menemukan bahwa pengetahuan pasien dan keluarga tentang pengobatan diabetes mellitus buruk dengan 61,3% pasien dan 53,8% keluarga masuk dalam kategori buruk menurut Trisna Dewi tahun 2018. Penelitian oleh Pesantes tahun 2018 di Peru mengungkap bahwa beberapa keluarga bersifat acuh tak acuh terhadap kebutuhan pasien diabetes mellitus. Mereka seringkali menawarkan makanan yang tidak sehat sehingga menghambat pengelolaan yang efektif. Manajemen diabetes merupakan hal yang rumit sehingga memerlukan komitmen seumur hidup dan perubahan gaya hidup yang signifikan. Selain dukungan emosional dan finansial, dukungan perubahan gaya hidup melalui keterlibatan dan pendampingan keluarga dalam mengadopsi perilaku baru merupakan bagian penting dari manajemen yang efektif. Pasien diabetes cenderung mematuhi regimen pengobatan ketika konflik keluarga rendah dan kohesi tinggi. Keluarga memberikan dukungan emosional dan ekonomi melalui pilihan makanan yang sehat, perawatan yang tekun untuk memastikan regimen pengobatan dipatuhi dengan tekun, yang semuanya dapat diperkuat dengan perjuangan pasien melawan depresi dan mengurangi efek buruk dari stres. Adapun metode dalam penelitian ini yaitu yang pertama desain studi. Penelitian ini menggunakan desain metode campuran dengan pendekatan explanatory sequential design di mana terdiri dari 3 tahap. Adapun tahap pertama adalah penelitian kuantitatif untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang berhubungan dengan partisipasi keluarga. Kemudian tahap kedua adalah penelitian kualitatif yang dirancang untuk mengeksplorasi pengetahuan tentang diabetes, dukungan keluarga, faktor pendukung dan penghambat, serta keterlibatan keluarga dalam pengolahan diabetes.
Untuk pelaksanaannya, penelitian ini dilaksanakan pada bulan September 2021. Tahap pertamanya dilaksanakan pada bulan September hingga November tahun 2021 dengan target 1.237 pasien diabetes mellitus tipe 2 di Kabupaten Gianyar, Bali. Pada tahap kedua dilaksanakan pada bulan Desember 2021 hingga Februari 2022 dan tahap terakhir dilaksanakan pada bulan Februari hingga April tahun 2022. Untuk sampelnya, tahap pertama total sampel sebanyak 207 pasien dipilih dengan teknik multi-touch sampling. Proses pengambilan sampel dilakukan dengan memilih puskesmas di Kabupaten Gianyar yang mana memiliki 13 puskesmas. Untuk memilih sampel, dipilih 20% dari total puskesmas, sehingga didapat 2,3 puskesmas, dan jumlah tersebut dibulatkan menjadi 3, sehingga dipilih 3 puskesmas dengan metode simple random sampling. Tahap kedua penelitian ini melibatkan 15 sampel yang dipilih menggunakan teknik saturasi sampel non-probabilitas dan dilakukan wawancara mendalam. Kemudian untuk tahap akhir atau studi DLP melibatkan 12 orang pakar, meliputi dokter spesialis penyakit dalam atau endokrinolog, kemudian konsultan metabolik dan diabetes, pakar promosi kesehatan atau kesehatan keluarga, perawatan medikal bedah atau spesialis diabetes, pemegang program asuransi kesehatan atau tenaga kesehatan lapangan, ahli bahasa, penyunting buku, pasien diabetes mellitus, dan keluarga pasien. Untuk instrumennya, pada tahap pertama, data dikumpulkan menggunakan kuesioner demografi dan instrumen yang menilai pengetahuan pasien dan keluarga, manajemen diabetes, dukungan keluarga, pemberdayaan unit keluarga, kohesi sosial, dan persepsi pasien terhadap ada atau tidaknya faktor risiko diabetes mellitus. Tahap kedua dipandu dengan pedoman wawancara berdasarkan metode wawancara semi-terstruktur. Kemudian untuk tahap terakhir dari konsensus melibatkan para ahli materi, ahli media, dan penggunaan pasien dan keluarga yang mengevaluasi modul menggunakan kuesioner penilaian kelayakan. Kemudian untuk hasil dari penelitian ini, untuk kuantitatif, di antara pasien dengan pengetahuan baik, 57,9% memiliki manajemen diabetes mellitus dengan baik, dibanding dengan hanya 36,6% dengan pengetahuan buruk. Mengenai dukungan keluarga, ada 57,5% pasien dengan dukungan keluarga yang baik, juga memiliki manajemen diabetes yang baik, sedangkan ada 34,7% pasien dari mereka yang memiliki dukungan keluarga berpenghasilan rendah dalam mengelola diabetes dengan baik. Mengenai pemberdayaan keluarga, ada 61% dari mereka yang memiliki pemberdayaan keluarga yang baik, memiliki manajemen diabetes yang baik, dibandingkan hanya 27% dari mereka yang memiliki pemberdayaan keluarga dan pendapatan yang rendah. Untuk kualitatif, faktor penghambat yang dilaporkan oleh peserta meliputi kesulitan dalam mematuhi rencana diet, kendala keuangan yang terkait biaya medis, lupa meminum obat, kurangnya pengetahuan tentang diabetes mellitus, dan juga beberapa peserta menyampaikan harapan khusus untuk keluarga mereka, meliputi bantuan pengobatan, dukungan pengobatan, menghindari pemberian beban yang terlalu berat kepada keluarga, mengurangi tuntutan kepada keluarga, dan dukungan emosional dan spiritual dalam pengelolaan diabetes mellitus. Melibatkan pasien dan keluarga mereka dalam kegiatan edukasi tentang diabetes mellitus dapat meningkatkan kesadaran dan kepekaan keluarga terhadap kebutuhan pasien diabetes mellitus. Selanjutnya, uji pakar atau studi Delphi. Hasil penelitian tahap pertama dan kedua menunjukkan bahwa praktek pengolahan diabetes pasien belum optimal, namun ditemukan beberapa konsep atau tema yang berkontribusi terhadap pengelolaan yang efektif. Antara lain, pengetahuan tentang diabetes mellitus, dukungan keluarga, kohesi sosial yang positif, dan pemberdayaan keluarga. Untuk memaksimalkan pengelolaan diabetes pada pasien diabetes mellitus tipe 2, diperlukan adanya edukasi yang intensif dan berkelanjutan. Edukasi ini akan lebih efektif jika melibatkan keluarga, di mana
Ketika edukasi keluarga akan dapat meningkatkan pengetahuan, memotivasi keluarga untuk berdaya atau terlibat dalam pengambilan keputusan, dan juga meningkatkan perilaku dalam pengelolaan kesehatan, di mana modul edukasi berbasis keluarga dikembangkan dengan menggunakan metode konsep peduli perawatan keluarga dalam pengelolaan diabetes berdasarkan pendekatan yang telah ditetapkan dalam penelitian ini. Adapun untuk kesimpulannya yaitu, temuan penelitian menunjukkan bahwa manajemen diabetes yang efektif berhubungan signifikan dengan pengetahuan pasien yang baik, pemberdayaan keluarga yang kuat, dan tidak ada faktor resiko diabetes mellitus. Pengembangan model dan pengujian ahli melalui studi Delphi menunjukkan bahwa perlu adanya modul manajemen diabetes yang berbasis keluarga. Untuk modul praktis pengolahan diabetes berbasis keluarga harus mencakup komponen yang bersifat instruksional, mandiri, berdiri sendiri, adaptif, dan mudah digunakan. Modul ini diharapkan dapat meningkatkan pengelolaan diabetes di antara pasien dan keluarga mereka, sehingga dapat mencegah komplikasi dan meningkatkan kualitas hidup pasien. Baik, demikianlah hal yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.